rias. Nah pada posisi setelah saya rias udah dikremasi, udah dikremasi, abunya udah dibawa, malamnya saya didatangin. Ya namanya orang kan, kita kan orang awam ya mas ya, namanya orang awam itu dalam arti kayak setan lah. Peralatan biasanya kita bawa itu peralatan dalam, jadi kayak misal kaos dalam, celana dalam, terus kadang kan dari kita itu ada sepatu kayak gini nih, sepatu untuk cewek, terus yang hitam ini sepatu untuk cowok. Kadang itu karena untuk sesuai tradisi, biasanya itu almarhum dilarang memakai bahan yang dari kulit hewan, karena asumsinya otomatis almarhum posisi di dalam peti dengan hewan. Makanya biasanya sepatu, kaos kaki, sama sarung tangan biasanya dari kita, sarung tangan kayak ini dibuat cewek. Terus kadang kita untuk peralatan mandi biasanya kita bawa sabun. Ini biasanya kan bawa sabun, terus alat cukur, biasanya kan pengen ada yang cukur kumis sama janggut itu biasanya, terus sama handuk dari kita semua, terus sama peralatan make up kayak misalnya sisir, spray, bedak, kadang ada lipstick juga, kadang ada almarhum yang agak pucat jadi biar kelihatan agak segar gitu. Terus kayak lakban kita bawa, jadi biasanya fungsinya untuk menutupi luka, jadi biar luka, cairan, bau dia biar nggak keluar. Ada juga biasanya kita bawa kopi, jadi kita bawa kopi, kadang ada almarhum yang berbau, otomatis gimana caranya almarhum itu nggak keluarkan bau busuk, jadi kita netralnya pakai kopi dan seperti itu. Kalau kesulitan sih sebenarnya hampir rata-rata tidak ada mas, tapi biasanya itu yang membedakan itu permukaan kulit. Jadi kadang itu ketika ada almarhum atau jenazah yang meninggal, ada yang menunggu dimasukkan ke ruang pendingin dulu baru bisa make up itu nempel. Tapi kalau untuk orang yang normal, dalam arti jenazah ataupun almarhum yang normal, ketika setelah dimandikan otomatis kita kasih pelembab. Ketika udah pelembab baru namanya bedak, foundation, semuanya menempel. Itu kalau orang dalam arti almarhum yang normal, dalam arti nggak ada sensitif kulit. Tapi kadang itu ada juga jenazah ataupun almarhum itu harus masuk ruang pendingin dulu, jadi walaupun kita kasih pelembab, kita kasih foundation, dia tidak akan bisa menempel, jadi yang ada cuma luntur. Jadi otomatis harus masuk ruang pendingin dulu. Ketika sudah beku dia keluar, kita keringkan dulu, embun-embun, dalam arti biasanya kan kalau di ruang pendingin kan dia berembun, otomatis bedak baru bisa nempel. Ada juga seperti itu. Jadi kesulitannya cuma perbedaan perbedaan permukaan kulit aja. Kalau dulu mas itu memang ada, jadi ketika mungkin ada jenazah ya ataupun ada orang meninggal yang ingin kita layani atau yang datang ke kita, datang ke kantor, biasanya itu peti itu goyang mas. Jadi dalam arti itu entah itu tutupnya buka tutup, dia goyang-goyang, itu biasanya akan laku peti itu dan akan ada orang yang meninggal dan dia pengen minta peti yang warna itu, kadang seperti itu kalau dulu mas. Terus lama-lama akhirnya pertengahan tahun itu otomatis biasanya sekarang di ambulan. Jadi kadang itu ketika ada jemputan ya, ada orang meninggal, otomatis biasanya ambulan itu lampu nyala sendiri,
lampu nyala sendiri mati, nyala sendiri mati gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini itu udah nggak ada. Jadi dalam arti ya mungkin yang bagi yang percaya ya Mas ya, masalahnya setiap orang itu penilaiannya berbeda-beda. Kalau saya ketika ingin melayani jenazah dan jenazah itu ataupun almarhum itu ingin saya layani, saya biasanya berbau. Jadi hidung saya itu bisa mencium bau bangkai ataupun apa ya, mayat seperti itu. Kalau untuk pengalaman horor sih ya mungkin setiap orang pasti ada ya Mas ya. Cuman kalau saya sih cuman dalam semenjak saya jadi pengurus jenazah dan supir ambulan, saya cuman sekali aja yang pengalaman saya. Karena saya pada waktu itu pernah melayani jenazah yang sudah kebakaran. Jadi udah hangus semua sampai habis. Itu saya dapat jenazah itu ngambilnya di rumah sakit Rekso Mojokerto. Dulu saya ngambil itu ternyata kebetulan juga orang itu KTP RRJ, jadi Cina. Nah ketika itu saya ngomong sama jenazah itu tadi, nanti kalau habis mandi saya rias ya, saya bedakin, saya lipstikin, jadi biar nggak kelihatan gosong seperti itu. Dalam arti saya make up lah, make up ulang. Akhirnya pada posisi itu sebelum saya make up, otomatis almarhum kan masuk ruang pendingin dulu karena posisi badannya itu udah kayak lemes gitu, jadi udah berair. Jadi otomatis ketika dia keluar dari ruang pendingin baru bisa saya make up. Ketika saya sudah kurang lebih 7 hari di dalam ruang pendingin, habis itu jenazah itu dikeluarkan karena pihak dari keluarga mereka pengen dikremasi. Jadi sebelum dikremasi ataupun dibakar saya rias. Nah pada posisi setelah saya rias udah dikremasi, udah dikremasi, abunya udah dibawa, malamnya saya didatangin. Ya namanya orang kan, kita kan orang awam ya Mas ya, namanya orang awam itu dalam arti kayak setan lah ataupun barang halus ataupun barang apa, namanya kita kan orang awam jadi kan nggak seberapa pahaman. Jadi dia datang, dia dengan muka tersenyum, dia ngomong si itu biasanya kalau orang Cina itu terima kasih. Udah setelah itu udah datang itu hati saya lega, saya loh itu ternyata bukan manusia, ternyata ternyata ini almarhum jenazah yang saya make up itu tadi. Kalau memaknai ya Mas ya, dalam arti gini, kalau saya namanya saya bekerja apalagi di bidang jenazah ya Mas ya, orang meninggal, yang nomor satu yang saya cari itu adalah pahala. Dalam arti toh saya akan menjadi seperti mereka. Jadi jika saya berbuat baik kepada mereka, ya mungkin saya akan dibalas. Mungkin besoknya saya ketika saya akan tiada, saya pengen seperti saya melayani jenazah dan saya meninggal, saya juga dilayani seperti gimana layaknya saya melayani mereka. Makanya kalau untuk makna sih sebenarnya kalau di dunia perjelasan ya Mas ya, tidak semua orang itu bisa. Karena apa? Satu, mungkin ada rasa takut. Yang kedua, kadang kita pegang jenazah ataupun almarhum ya Mas ya, itu tidak ada yang normal atau utuh semua. Jadi kadang itu ada juga korban kecelakaan, ada juga kadang dia juga udah sakit diabetes, jadi otomatis ada luka lah, mungkin lebam di bagian belakang ataupun kaki ataupun tubuh yang lain. Jadi kalau dapat atau ada orang yang meninggal atau dapat jenazah yang bagus yang utuh itu hampir jarang. Biasanya ya itu biasanya luka, pendarahan ataupun habis operasi ataupun apa semua.
lebih kita berdua aja sama jenazah seperti itu aja. Tapi rasa takut sih sebenarnya nggak ada, karena bagi saya sudah terbiasa. Saya memang hidup bersama jenazah. Kadang kan ada juga yang bayi yang harus digendong, almarhum bayi ataupun anak kecil, otomatis ya digendong seperti biasa. 2 tahun berjalan, 2 tahun berjalan. Kalau pengalaman sih ya namanya apa ya mas ya, kita cari kerjaan kan nomor satu kan susah kan, dalam arti yang kita cari kalau untuk bidang-bidang seperti ini kan otomatis pahala, masalahnya bekal kita untuk langsung ketika kita bisa Red.